Untuk nomor 9, diketahui balok ABCDFGH dengan panjang rusuk AB 4 cm, BC 3 cm, dan AE 3 cm. Bidang BDE memotong balok tersebut menjadi dua bagian dengan perbandingan volumenya adalah, di sini diketahui balok ABCDFGH ya, kita gambarkan seperti ini. Dengan AB 4 cm, BC 3 cm, dan AE 3 cm sesuai dengan soal. Lalu ada bidang BDE memotong balok tersebut menjadi dua bagian. Kita gambarkan bidang BDE itu berbentuk segitiga ya, EDB atau BDE ini. Nah, di sini balok ini terbagi menjadi dua oleh bidang BDE ini menjadi bentuk limas ABDE dan bidang di luar limas ya. Jadi ada ABDE dan bidang di luar limas. Nah, artinya karena di sini mencari perbandingan volume kedua bagian, berarti kita cari volume limas terlebih dahulu, yaitu volume limas ABDE. Kita tahu bahwa rumus volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ya. Alasnya berbentuk segitiga ABD. Di sini ABD segitiga siku-siku ya, dengan siku-sikunya di A. Maka kita bisa menentukan luas alasnya, yaitu panjang, setengah kali alas kali tinggi. Jadi alasnya kita tentukan AB 4 dan tingginya segitiga yaitu AD atau sama dengan BC 3 cm. Dan untuk tingginya limas AE yaitu 3 cm. Lalu kita masukkan, jadi 1/3 ya, ini dikalikan dengan luas alasnya setengah dikali 4 dikali 3. Setengah dikali 4, ini alas dikali tinggi 3 cm. Lalu dikalikan dengan 3. Ini 3-nya tingginya setinggi si limas, yaitu 3 cm yang ini. Nah, kita hitung. 1/3 dikali 3 itu 1. Lalu setengah dikali 4 yaitu 2. 2 dikali 3 yaitu 6. 6 dikalikan 1 sama dengan 6. Ini volume limas. Nah, lalu kita tentukan volume di luar limas. Volume di luar limas berarti volume balok ini seluruhnya dikurangi volume limas. Maka kita bisa menentukan volume bidang di luar limas ABDE, yaitu sama dengan volume balok dikurangi volume volume limas ABDE. Nah, balok untuk mencari volume yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 4, lebarnya 3, lalu tingginya 3. Ya. Maka kita tulis 4 dikali 3 dikali 3 ini untuk volume balok, lalu dikurangi 6. 6 ini yaitu volume limas ABDE yang ini tadi kita sudah dapat. Kita hitung 4 kali 3 kali 3 itu 12 kali 3 itu 36. Itu 36 dikurangi 6 sama dengan 30. Nah, dari sini pertanyaannya yaitu perbandingan volumenya, yaitu volume kedua bagian, yaitu volume limas ABDE berbanding volume bidang di luar limas ABDE. Maka kita tulis maka perbandingan volume limas ABDE per volume bidang di luar limas ABDE sama dengan 6/30. Kita perkecil menjadi 1/5 ya, bagi 5. Jadi 1/5. Maka untuk jawaban ini yaitu 1/5 yaitu C. Untuk soal nomor 10, diketahui suku banyak Px sama dengan X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 min 9X pangkat 2 min 2X plus K habis dibagi X min 2. Jika Px dibagi X min 1, sisanya adalah, untuk menyelesaikan soal ini, di sini
PX ini habis katanya nih. Ada kata habis dibagi X-2. Artinya kalau habis berarti sisanya 0 ya. Nah, ini kita bisa menggunakan corner atau bisa menggunakan fungsi seperti biasa. Jadi untuk PX ini kita ambil dari X-2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Kita tulis ya PX-nya. PX sama dengan X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 min 9X pangkat 2 min 2X tambah K habis dibagi X min 2 maka sisanya 0. Maka kita substitusikan nilai X ini ke PX yaitu P2 ya, sama dengan 2 pangkat 4 tambah 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 9 kali 2 pangkat 2 dikurangi 2 kali 2 tambah K sama dengan 0. Ini sama dengan 0 karena sisanya 0. Nah, atau karena habis ya di sini kan ya, habis dibagi X-2. Maka kita tulis sama dengan 0 gitu. Kalau misalkan di sini ada sisa 5 berarti ini sama dengannya 5. Ataupun sisa minus 2 berarti di sini sama dengan minus 2 gitu ya. Nah, dari sini kita hitung 2 pangkat 4 itu 16, lalu 2 dikali 2 pangkat 3 ini 2 pangkat 3 8, 8 kali 2 yaitu 16. Lalu min 9 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 9 yaitu 36 ya. Min 36 dari sini minnya. Lalu min 2 kali 2 yaitu min 4. Tambah K sama dengan 0. Nah di sini kita tinggal menentukan K-nya. Kita hitung 16 tambah 16 32. 32 dikurangi 36 min 4. Min 4 dikurangi 4 yaitu min 8. Pindah ruas menjadi 8. Jadi K sama dengan 8 ya. Nah, karena sudah mendapatkan nilai K, maka PX itu sendiri sama dengan X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 min 9X pangkat 2 min 2X tambah 8. Di sini K-nya udah dapat, yaitu 8. Nah, lalu ke pertanyaan. Jika PX dibagi X min 1, sisanya adalah, nah, caranya sama dengan tadi. X min 2 sama 0 ini didapat dari soal yang tadi ya. Ini juga sama X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1 ya, pindah ruas. Dari sini kita tinggal masukkan atau substitusikan nilai X sama dengan 1 ke PX. Menjadi P1 sama dengan 1 pangkat 4 tambah 2 kali 1 pangkat 4 ya, di sini masukin min 9 kali 1 pangkat 2 dikurangi 2 kali 1 tambah 8. Lalu kita hitung 1 pangkat 4 yaitu 1, 2 dikali 1 pangkat 3 yaitu 2, min 9 dikali 1 pangkat 2 yaitu min 9, min 2 dikali 1 min 2 tambah 8. Maka hasilnya 1 tambah 2, 3, 3 dikurangi 9 min 6, min 6 dikurangi 2, min 8 tambah 8 sama dengan 0 ya. Maka untuk nomor 10 jawabannya C. Lanjut ke nomor 11. Jika 18, P, Q, R, S, T, U, V, min 6 merupakan barisan aritmatika, maka Q dikurangi S tambah U sama dengan berapa? Nah, untuk menentukan suku, yaitu yang ini ya, bernilai Q, lalu apalagi S dan U, pertama-tama kita harus mencari beda. Nah, biasanya beda itu, untuk mencari beda kan, beda sama dengan apa? U2 dikurangi U1 per apa? U2 dikurangi U1 ya. Lalu untuk mencari beda, tetapi di sini kalau misalkan U2-nya P, lalu U1-nya 18, P dikurangi 18, berarti kan P min 18. Maka susah menentukan nilai B-nya. Maka untuk mencari B, karena diketahui suku pertama yaitu 18 dan suku terakhir yaitu min 6. Nah, di sini suku terakhir suku keberapa? Kita hitung suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, suku ketujuh, suku ke-8, suku ke-9. Maka untuk mencari B,
ya, atau beda sama dengan UN dikurangi U1 per N kurang 1. Di sini UN itu suku terakhir yaitu minus 6. Lalu dikurangi U1 yaitu 18 per N-nya ada berapa suku untuk yang suku terakhir ini? Ada 9 suku, yaitu 9 dikurang 1. Maka kita tulis min 6 min 18 per 9 min 1. Di sini kita hitung min 6 dikurangi 18 itu min 24 per 9 dikurangi 1 yaitu 8. Maka min 24 per 8 dan hasilnya adalah min 3. Nah, di sini sudah dapat nilai bedanya. Maka kita untuk mencari P, Q, R, S, T, U, V kita bisa langsung tambahkan dengan min 3. Jadi 18 tambah min 3 berapa? Lalu hasil ini ditambahkan min 3 juga berapa dan seterusnya. Atau dengan menggunakan rumus UN aritmatika ya, suku ke N aritmatika yaitu A tambah dalam kurung N-1 dikali B. Nah, karena kita mencari Q, S, dan U, pertama kita mencari Q. Q di sini yaitu suku ketiga ya. Maka kita tulis untuk mencari Q yaitu U3 atau suku ketiga itu sama dengan A-nya itu suku pertama yaitu 18 di sini. Ditambah N-nya itu suku ketiga berarti 3 kurang 1 dikali B-nya bedanya minus 3 dapat dari yang tadi. Maka hasilnya adalah 12 didapat dari 18 ya, ditambah 3 dikurangi 1 kan 2. 2 dikali min 3 yaitu minus 6. 18 ditambah minus 6 12. Kita dapat Q. Lalu kita cari S. S di sini suku ke berapa? Suku kelima ya. Maka untuk mencari S sama dengan U5 sama dengan kita langsung masukkan ke rumus UN. Berarti A-nya 18 ditambah N-nya ini 5 dikurangi 1 dikali minus 3. Maka hasilnya adalah 6. Didapat dari 18 ini. Lalu ditambah 5 dikurangi 1 yaitu 4. 4 dikali minus 3 yaitu minus 12. Maka 18 ditambah minus 12 yaitu 6. Lalu untuk yang terakhir nilai U. U di sini suku ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti suku ke 7. Untuk mencari U sama dengan U7 sama dengan 18 ditambah 7 dikurangi 1 dikali minus 3 ya. Kita perlu mengulangi rumus ini. Berarti hasilnya adalah 0. Didapat dari 7 dikali 1 yaitu 6. 6 dikali minus 3 yaitu minus 18. Jadi 18 ditambah minus 18 sama dengan 0. Q, S, dan U sudah didapat. Maka kita tinggal substitusikan ke Q dikurangi S tambah U ya. Q dikurangi S tambah U sama dengan Q-nya 12 dikurangi S-nya 6 ditambah U-nya 0. Berarti 12 dikurangi 6 yaitu sama dengan 6. Maka jawabannya adalah D. Untuk soal nomor 12, jika minus 2 dikurang Y dikurang 3 maka ini kita lihat jawaban untuk soal seperti ini. Pertama, di sini di awal soal yaitu Y, tapi di pilihannya yaitu Y min 2 dipangkatkan 2. Berarti kita tulis min 2 lebih kecil Y lebih kecil 3 ya. Di sini ada dikurang 2 artinya ruas kiri, ruas yang di bagian tengah, dan ruas yang di bagian kanan pun harus dikurang 2. Makanya kita dapat min 2 dikurangi 2 akan min 4. Ini Y kurangi 2 ini ya. Karena kita akan mencari Y min 2. Lalu lebih kecil 3 ini dikurangi 2 yaitu 1. Lalu di pilihannya yaitu dipangkatkan 2 artinya bagian sini, dan bagian sini harus dipangkatkan 2. Maka menjadi min 4 dalam kurung pangkat 2 lebih kecil Y dikurangi 2 pangkat 2 lebih kecil 1 pangkat 2. Maka kita hasilnya
Didapat 16 lebih kecil Y minus 2 pangkat 2 lebih kecil 1. Nah, dari sini kita lihat 16 lebih kecil Y min 2 kuadrat lebih kecil 1. Artinya, karena 16 itu lebih besar dari 1, maka untuk 16 lebih kecil 1 itu tidak sesuai kaidah matematika. Maka, untuk cara seperti ini, salah. Maka dari situ kita lihat ini ya. Min 4 dari sini. Min 4 lebih kecil Y kurang 2 lebih kecil 1. Kita buat seperti ini. 0 lebih kecil sama dengan Y min 2 kuadrat lebih kecil 16. Kenapa dibuat seperti ini? Karena ini sesuai dengan kaidah matematika bahwa 0 itu lebih kecil dari 16. Berbeda dengan yang tadi yang ini. 16 lebih kecil 1. Artinya kan salah ini ya. Nah, maka dari situ, karena 0 lebih kecil sama dengan Y kurang 2 dipangkatkan 2 lebih kecil 16, kita ambil 0 lebih kecil sama dengan menjadi min 1 lebih kecil Y kurang 2 kuadrat lebih kecil 16. Oke, maka untuk soal nomor 12 jawabannya adalah E. Untuk soal nomor 13, jika 0 lebih kecil X lebih kecil jika 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2pi dan 0 lebih kecil Y lebih kecil sama dengan 2pi memenuhi persamaan sin dalam kurung X tambah Y sama dengan sin X cos Y, maka cos X sin Y sama dengan berapa? Kita langsung saja untuk menyelesaikan soal seperti ini. Pertama-tama kita tulis yang diketahui yaitu sin X tambah Y sama dengan sin X cos Y. Ya, tahu di SMA sudah belajar ya untuk mencari rumus sin X tambah Y yaitu sin X cos Y tambah cos X sin Y ya. Maka lalu sama dengan sin X kali cos Y. Dari sini sin X cos Y kita pindah ruas ke sini atau kita bisa langsung coret hilangkan, maka cos X sin Y sama dengan 0 ya. Ini dapat dari sin X cos Y ini kita pindah ruas ke sini jadi min sin X cos Y, maka habis yaitu 0 ya. Nah, ini udah dapat ini. Karena di sini mencari cos X sin Y, di sini udah dapat nilainya 0, maka jawabannya adalah C. Ke tempat kerja pukul 17.00 setiap sore. Jika menggunakan mobil dengan kecepatan 40 km per jam, maka dia tiba di tempat kerja terlambat 10 menit. Nah, jika menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam, maka dia tiba di tempat kerja 20 menit sebelum jam kerja dimulai. Itu berarti jam kerja di kantor Andri dimulai pukul berapa? Dan di sini ada tentang waktu kecepatan. Nah, maka itu hubungannya dengan jarak. Ya, jarak disimbolkan dengan S sama dengan lalu V itu kecepatan dan T itu waktu. Nah, ini digunakan biasanya di fisika ya. S sama dengan V kali T. S itu jarak, V itu kecepatan, T itu waktu. Nah, kita lihat untuk mencari jarak ya. Untuk yang persoalan yang pertama, jika menggunakan mobil dengan kecepatan 40, maka dia tiba di tempat kerja terlambat 10 menit. Lalu untuk kasus yang kedua, itu jika menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam, maka dia tiba di tempat kerja 20 menit sebelum jam kerja dimulai. Dari rumah ke tempat kerja, baik
menggunakan mobil dengan kecepatan 40 ataupun dengan kecepatan 60, jaraknya pasti sama kan? Dari rumah ke tempat kerja menggunakan mobil tapi dengan kecepatan yang berbeda, itu pasti jaraknya sama, kecuali kita kalau beda jalan ya. Di sini di soal ini dianggap jalan itu sama dari rumah ke kantor. Nah, maka jarak yang pertama itu sama dengan jarak yang kedua. Jarak yang pertama yaitu V1 kali T1, lalu jarak yang kedua V2 dikali T2. Nah, V1 di sini yaitu kecepatan yang pertama atau yang kasus yang pertama yaitu 40, lalu kali T waktunya. Waktu di sini terlambat 10 menit. Nah, maka saya akan jelaskan nanti. Lalu sama dengan V2 yaitu kecepatannya 60 dan T2 yaitu waktunya dia tiba di tempat kerja 20 menit sebelum jam kerja dimulai. Kita lihat di sini untuk kecepatan yang pertama yaitu 40 dan T1 yaitu waktu di tempat kerja terlambat 10 menit, maka kita tulis T. Di sini T itu waktu dia berangkat ya. Kalau tepat waktu ditambah 10 per 60. Nah, karena terlambat artinya kita harus ditambah. Nah, di sini 10 menit kita kalau dijadikan jam yaitu kan 10 per 60 ya. Dalam menit kita rubah jadi jam dibagi 60 atau per 60. Nah, ya. Lalu sama dengan V2-nya 60, kecepatannya tadi 60 km per jam dikali dengan T min 20 per 60. T di sini waktu kalau dia tepat waktu. Lalu dikurang 20 per 60, di sini dikurang karena dia 20 menit sebelum jam kerja dimulai. Jadi sebelum dia tepat waktu, makanya kita tulisnya min ya. Jadi kalau terlambat kita tambah, tetapi kalau sebelum dia datang ke tempat kerja dikurang 20 per 60 karena menit berubah jadi jam, makanya per 60. Sini kita bisa dengan coret-coret ataupun ya boleh bebas caranya, tapi saya menggunakan substitusi aja. 40 dikali T yaitu 40T, lalu 40 dikali 10 per 60 yaitu 400 per 60 sama dengan 60 dikali T yaitu 60T, lalu dikurang 60 dikali 20 per 60 yaitu 1200 per 60. Kita pindah ruas saja. Minus 20T didapat dari 40T dikurangi 60T, ini pindah ruas ya. Lalu min 1600 per 60 didapat dari 460 ini kita pindah ruas menjadi min 400 per 60. Maka min 1600 per 60. Di sini kita coret tanda minusnya ya. Lalu 20 sama 1600 kita perkecil. Ini dibagi 20 yaitu 1. Ini dibagi 20 yaitu 80 ya. Maka untuk T menjadi 8 per 6 ya. Coret nolnya yang ini kita perkecil menjadi 4 per 3. Karena tadi satuannya jam, maka 4 per 3 jam. 4 per 3 jam kita tahu berapa menit sih? Yaitu 1 jam lebih atau 1 per 3 jam ya, atau 1 jam lebih 20 menit. Nah, karena di sini dia berangkat kerja pukul 17, kita tinggal tambahkan jam kerja di kantor Andre itu jam 17.00 ditambah 1.20, yaitu dari 1 jam 20 menit ini itu 18.20. Maka jawabannya adalah A.